Semua orang pernah yang mengalami dengan kata kecewa. Sepercik ketidakpastian dengan Tuhan, sepercik ketidakpercayaan dengan Tuhan akan menghabiskan 99% rasa kepercayaan kita di masa silam dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya 1% pun dengan Dia. Kalau kita punya pengalaman di masa yang lalu, disakiti suami, disakiti orang lain, disakiti orang yang paling kita hargai, disakiti orang yang paling kita sayangi, Tuhan hanya kasih satu cara, tidak lebih dari situ. Lepaskan supaya cara Tuhan yang bekerja. Shalom. Salam sejahtera kepada kita semua. Oke, siapa hari ini yang sangat dan sangat berbahagia? Boleh angkat tangan saudara untuk Tuhan dulu. Oke, supaya lebih kelihatan dulu senyuman kita, kan kita perlu lebih banyak senyum ternyata, supaya lebih greget kita. Kalau Pak Ruben, kalau masih ingat lagu yang 2 minggu yang lalu, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan, mainkan. Oke, kita nyanyi dulu ya, supaya lebih semangat kita. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, kita menyanyikan satu kali lagi. Tetap ketika kalimat ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, saudara boleh lihat di samping kanan, di samping kiri, beritahu ke dia Yesus memberkatimu. Kita ulangi kembali. Oke, sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih. Oke, mulai lihat kanan kiri. Ku lihat di wajahmu Yesus memberkatimu. Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di hari ini kita datang dengan sukacita karena kita pun akan pulang dengan 2 kali ganda berkat dan sukacita itu. Kita dudukkan kepala, sekali lagi saya ajak kita untuk doa. Kami kembali merendahkan hati bagimu Tuhan, dan kami meminta di hari ini turunlah kepada kami bersama lewat Roh Kudus-Mu itu, agar itu boleh menjadi bagian yang berharga dalam kehidupan kami bersama. Dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Baik, saudara yang berkati oleh Tuhan, kita boleh cek di Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-5b. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, tapi saya nanti mau bawa pikiran kita ayat yang ke-5b-nya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Lihat alinea berikutnya. Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang pernah yang mengalami dengan kata kecewa. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mengalami rasa kekecewaan.
Kecewa itu muncul bukan karena faktor keadaan, tetapi karena reaksi kita menyikapi keadaan itu. Saya ulangi kembali. Kecewa itu muncul bukan karena faktor keadaan, tapi karena reaksi tubuh kita menyikapi keadaan itu. Muncullah yang namanya kecewa. Rasa kecewa yang tidak terkendalikan bisa berakibat fatal. Bahkan itu bisa menyebabkan tindakan yang nekat dalam hidup kita. Dan tidak hanya merusak diri sendiri, itu bisa merusak orang lain. Itu yang namanya kecewa. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Di hari yang Tuhan berkati hari ini, paling tidak ada 3-4 orang di dalam Alkitab yang saya akan coba sampaikan kepada saudara. Dia merasakan kecewa. 4 orang ini bukan orang yang biasa-biasa. Dia justru yang sudah lebih banyak mengenal Tuhan tapi bisa kecewa. Bagaimana dengan seperti saya orang yang biasa-biasa ini? Saya mau coba bawa benak kita. Coba dulu karena saudara kita harus lebih mengerti firman ini kan harus kita masukkan dalam diri kita. Supaya kita bisa amini itu. Dan kalau sudah diamini iman kan akan lebih apa? Tambah. Saudara boleh lihat dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Ayat yang kedua sampai yang ke-6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Engkaukah? Saudara, underline kalimat ini. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara lihat kalimat itu. Itu yang bicara siapa? Yohanes Pembaptis. Sederhana kalimatnya, kira-kira Yesus kau datang gak sekarang? Atau aku harus tunggu orang lain untuk datang? Saudara lihat ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka. Apa dibilang? Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang engkau lihat. Lihat kalimat Yesus. Dia enggak tanggapin kalimat Yohanes. Tapi dia bilang, katakan dengan dia apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta mencari air, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lihat ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lihat kalimat Yesus. Yohanes Pembaptis bilang, kamu gak datang Tuhan lihat saya. Ini orang yang sudah lebih banyak kenal Tuhan. Tapi apa Yesus bilang? Sederhananya tidak. Katakan dengan Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang yang tidak bisa berjalan karena siapa? Karena Tuhan. Ini kondisi Yohanes di mana ini? Dia di dalam penjara. Ini orang yang sudah kenal Tuhan. Dan dia sendiri yang membaptis Yesus. Tapi dia merasa seperti itu, itulah yang dia alami. Oke, yang kedua, saya mau bawa pandangan kita supaya kita lebih paham bahwa dunia ini kita memerlukan Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-13, saudara boleh cek Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-57 sampai yang ke-58. Lalu mereka kecewa. Siapa mereka ini? Orang-orang Nazaret, ya. Lalu mereka kecewa dan menolak siapa?
Saudara underline dulu kalimat itu dulu, garis bawahi dulu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, sendiri dan rumahnya. Lihat ayat 58. Karena kecewa, inilah yang muncul akibatnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara lihat kalimat ini konteksnya di Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Tapi lihat kalimatnya. Semua orang di sekitar itu tidak mau percaya dia. Dan lihat, inilah akibat kalau tidak mau percaya. Tidak akan ada miracle, tidak akan ada mukjizat ada di sana. Karena ketidakpercayaan mereka. Ini akibat kalau tidak percaya. Dan ketidakpercayaan orang di dalam itu akan muncul step kedua. Akan kecewa dan lari dari siapa? Tuhan. Ini fakta. Ketiga. Saudara boleh buka dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Ini konteksnya ada seorang anak muda yang kaya. Tapi lihat kalimat dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Lalu kata orang itu kepada siapa? Kepada Yesus. Guru. Lihat kalimat itu. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lihat ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu kekuranganmu? Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan punya harta di sorga. Lihat ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak banyak hartanya. Lihat kalimat di awal. Yesus, semua yang engkau bilang sudah kulakukan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Matius 19 ayat 16, di sana lebih detail dibilang anak muda ini. Aku tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina, saya kasih apa yang untuk engkau Tuhan. Tapi lihat kalimat Yesus, hanya satu yang perlu engkau harus lakukan. Semua harta yang kau miliki, jual, kasih dengan orang yang berkebutuhan dan berkekurangan. Tapi apa dibilang anak muda ini? Oh enggak Tuhan. Dia langsung tinggalkan siapa? Yesus. Ingat. Sepercik ketidakpastian dengan Tuhan, sepercik ketidakpercayaan dengan Tuhan akan menghabiskan 99% rasa kepercayaan kita di masa silam dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya 1% pun dengan dia. Reminded. Keempat, Yohanes pasal 16. Saudara boleh cek Alkitab saudara. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu
akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Lihat ayat yang ketiga. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun saya, maupun aku. Saudara lihat ayat yang kedua itu, dengan membunuh itu katanya berbakti kepada Allah. Dan lihat ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal siapa Bapa dan siapa Yesus. Jadi hidupnya troublemaker terus bagi orang. Lihat ayat keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku sudah katakan denganmu. Lihat kalimat Yesus. Dari awal sudah kukatakan akan banyak hal yang tidak pernah engkau pikirkan akan terjadi. Yang baik dilakukan akan salah. Yang jahat dilakukan itu semua perbaktian kepada Allah. Akan ada momennya. Tapi Tuhan sudah bilang, dari awal sudah kukatakan akan tiba saatnya. Saudara lihat di zaman sekarang. Orang jahat makin apa? Makin jahat. Orang baik makin baik. Dan lihat, itu masih hal yang umum. Yang lebih parah tidak hanya di kita, bahkan di luar, bahkan di dalam keluarga. Yang baik saudara buat akan hal yang tidak baik bagi orang yang melihat. Itu sudah hal yang baik. Yang kedua lebih dalam, hal yang benarnya saudara lakukan tidak benar bagi siapa? Orang lain. Itu fakta. Dan kalau kita ikuti kalimat itu terus, dan terus, itulah yang kadangkala membuat kita jadi tidak mau lagi berbuat baik sama orang. Dan lewat dari situ akan muncul yang namanya disappointed, itu namanya kecewa. Saudara yang diberkati oleh Yesus. Hari ini Tuhan berikan kita 4 langkah menghadapi rasa kecewa. Jika saudara mau tuliskan, kalau saudara mau ingatlah. Supaya 4 langkah ini saudara boleh ingat, saya boleh ingat, agar kita keluar dari sini kita bukan orang yang gampang mudah putus asa. Pertama, tetaplah berjalan di dalam keteguhanmu dan pengharapanmu. Saya ulangi kembali. Tetaplah berjalan di dalam keteguhanmu dan pengharapanmu. Orang percaya memiliki pengharapan yang jelas. Jadi kalau hidup kita enggak jelas, berarti kita bukan orang yang berpengharapan dan kita bukan orang yang percaya. Orang percaya memiliki pengharapan yang pasti dan jelas. Kenapa? Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu jaminan mutlak. Dan harus ada perwujudan wujud iman kita itu. Karena kita sudah punya pengharapan dengan Dia. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak akan pernah muncul iman yang teguh dari seseorang sebelum dia punya pengharapan dengan Tuhan. Itu satu hal yang sama, itu satu lain. Ketika engkau percaya dengan Tuhan, tidak perlu kau minta iman itu akan Tuhan kasih. Dan kau akan melihat dengan jelas bahwa iman kita sudah apa? Bertambah. Ingat, teguhlah dan berpengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah kasih Allah yang telah dinyatakan senantiasa di antaramu dan keluargamu. Saya ulangi kembali. Ingatlah kasih Allah yang telah dinyatakan bagimu dan keluargamu. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kasih Allah akan membuat kita dapat mematikan setiap potensi kekecewaan di dalam hidup ini. Saya ulangi kembali. Hanya kasih Allah yang bisa membuat kita mematikan semua potensi dalam hidup ini.
potensi kekecewaan. Tidak lebih dari kasih Allah. Saya mau berikan rumus kepada saudara untuk ingatkan saya. Ketika saudara boleh menduakan orang, apapun masalahnya, apapun penyakitnya, bahkan mau menduakan orang yang punya kuasa-kuasa gelapan, hanya satu kuncinya, engkau harus punya kasih kepada orang itu. Hanya itu kuncinya, tidak lebih dari situ. Kalau kasih kepada Allah itu bukan pertanyaan, itu sudah seharusnya. Saya ulangi kembali. Ketika saudara mau mendoakan orang yang sakit, apapun sakitnya, separah apapun, ingat, engkau harus memiliki kasih kepada orang itu, supaya Tuhan itu pun boleh kasih bagimu, dan Tuhan boleh pakai tangan yang biasa, yang banyak dosa ini, jadi berkat bagi orang itu. Ketiga, janganlah khawatir dengan apa yang orang lain katakan. Saya ulangi kembali. Jangan khawatir dengan apa yang orang lain katakan. Jangan mudah terpengaruh dengan setiap yang orang lain sampaikan. Karena belum tentu itu benar. Saudara yang diberkati oleh Yesus, kadang kita mudah untuk mendengar orang lain sampaikan kepada kita. Dan ketika mudah mendengar, action kita ada. Kita yakini dan ternyata apa? Salah. Ingat ini. Jangan khawatir dengan apa yang orang lain katakan. Jangan mudah terpengaruh dengan apa yang orang lain ucapkan. Karena belum tentu itu benar. Pikirkan kita bersama dengan matang-matang. Keempat, selalu memandanglah ke depan. Stop berpikir masa yang silam. Tidak ada gunanya. Tuhan punya rancangan dan damai sejahtera bagimu di hari ini. Ia akan memberitakan dan Dia akan memberikan kepadamu masa depan yang baik dan penuh pengharapan. Pandanglah masa depan dengan penuh kepastian, karena setiap rancangan Tuhan selalu rancangan yang indah, tepat pada waktunya. Reminded, pikirkan matang-matang. Buat saya dan semua kita. Selalu memandang ke depan, stop berpikir masa yang silam. Saudara yang diberkati oleh Yesus, kalau kita punya pengalaman di masa yang lalu, disakiti suami, disakiti orang lain, disakiti orang yang paling kita hargai, disakiti orang yang paling kita sayangi. Tuhan hanya kasih satu cara, tidak lebih dari situ. Lepaskan supaya cara Tuhan yang bekerja. Sebelum lidah katakan Tuhan aku lepaskan, sampai kapanpun dia akan tetap ada. Sebelum hati lepaskan, sampai kapanpun, mau berapa banyak pun orang mendoakan, tidak akan selesai. Yang bisa melepaskan hanya engkau dan Tuhanmu, bukan orang lain. Orang lain hanya menyampaikan saran dan belum tentu saudara ikuti itu. Tapi kalau ini sudah firm, Tuhan juga akan firm untuk apa yang saudara yakini dan percayai. Saudara yang diberkati oleh Yesus. Saya harus sampaikan buat kita di hari ini, di zaman ini, dan di hari yang Tuhan berkati hari ini, bukan lagi saatnya saudara kecewa dengan orang lain. Bukan lagi saatnya saudara sakit hati dengan orang lain. Bukan lagi waktunya. Bukan lagi saatnya saudara berpikir underestimate dengan orang lain. Siapapun itu, bukan lagi waktunya. Waktunya sekarang menanam benih yang baik. Tabur itu benih yang baik. Supaya Tuhan lihat dan Dia akan siram dengan apa? Kebaikannya dan kemurahannya. Bukan lagi waktunya saudara mencaci maki orang lain. Bukan lagi waktunya hari ini. Tinggalkan itu. Karena ketika itu masih di dalam hati, ingat. Saya sudah dari awal sudah saya katakan.
itu akan menggerogoti dirimu. Engkau akan susah, dan ketika engkau susah, engkau tidak akan mau sendiri susah, engkau akan buat juga orang lain susah karena engkau. Jangan buat dirimu susah. Conclusion. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara lihat ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan lihat ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kita harus peka dengan Tuhan. Saya ulangi kembali, bukan lagi saatnya kita mudah kecewa. Bukan lagi saatnya saudara sakit hati dengan orang lain. Bukan lagi momennya itu. Bukan lagi saatnya. Dan yang ketiga kalinya, yang terakhir inilah saya katakan. Ketika kita mau tetap di dalam kecewa, hanya satu yang akan terjadi, tidak lebih dari situ. Itu akan membuat hancur engkau. Cepat atau lambat, susah. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya susah, kita tidak mau sendiri susah, kita akan bawa orang lain apa? Merasakan yang kita rasa. Semua orang akan susah karena kita. Lebih baik dibuang. Di hari yang diberkati di hari ini, Tuhan mau memanggil saudara semua yang ada di sini. Pekalah dengan Tuhan. Sudahlah. Selesaikan yang dulu itu. Tidak ada gunanya itu saudara pikirkan. Karena belum tentu itu yang terjadi. Sekali engkau percaya dengan Tuhan, kasih hatimu dengan Dia. Sudahlah, stoplah menyakiti hati Tuhan. Stoplah, sudah. Stop. Susah hati Tuhan itu kita stop. Satu orang buat susah hati Tuhan, sedih hatinya. Bagaimana dengan semua orang yang buat hatinya susah? Dan hampir semua manusia buat hatinya susah. Stop. Kalau Tuhan mau pakai engkau, kalau Tuhan mau kasih benih yang baik bagimu dan suami dan keluargamu, stop merasa kecewa. Ingat, itu akan menggerogoti terus. Sampai kapanpun. Sebelum rilis. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Di hari ini saya mau bawa kita di dalam nama Yesus. Saya pendeta, saya tidak mau 2 kali kerja. Kenapa saya bilang itu? Saya ikuti apa yang firman Tuhan bilang. Tidak perlu 2 kali, kalau Tuhan bisa lakukan sekali, cukup sekali dan akan terus. Di hari Sabat ini kita berpacu. Kalau Tuhan mau pakai saudara jadi berkatnya, kita berpacu.
Jangan lagi kita dikasih susu. Nah, stop sudah, selesaikan itu belakang. Tidak ada gunanya itu. Makanan kita sekarang makanan keras. Kalau orang lain sakit hati, jangan kita sakit hati. Kalau orang lain menyakiti kita, tidak usah sakit hati. Tuhan sudah lebih dulu rasakan itu, dan dia diam. Saudara lihat kenapa dia harus berdoa di Taman Getsemani sendiri. Satu pun teman yang gak ada yang nolong dia. Kenapa dia harus keringat darah? Karena stres berat. Tidak ada satupun kawannya. Kemarin saya doa untuk Ibu Lia, banyak kawan Ibu Lia. Banyak temannya Sherin. Tuhan tidak ada kawannya, satu pun tidak ada yang nolong dia. Masih mau buat dia kecewa? Silahkan, buat. Saudara saya serius bilang ini. Kita berpacu sekarang. Kita berpacu. Bukan saatnya lagi kita gampang sakit hati. Suami buat jengkel, bukan saatnya lagi sakit hati. Anak buat jengkel, bukan saatnya lagi. Teman, sahabat, siapapun buat kecewa, bukan saatnya saudara sakit hati lagi. Udah tinggalkan itu. Jadilah berkat bagi dia. Kalau Tuhan kasih nanti, saya harus buka kepada saudara. Ketika saudara menghadapi rasa kekecewaan, engkau mampu menghadapi, ingat, biasanya ketika engkau mampu menghadapi, berkat Tuhan itu nyata bagimu dan itu besar-besar semua. Dan ingat, ketika Tuhan buat engkau besar, jangan buat sama orang begitu. Karena untuk itulah Tuhan pakai engkau jadi berkat baginya. Jangan buat. Karena Tuhan tidak pernah buat itu bagimu. Dan Tuhan tidak pernah buat itu bagi yang mengecewakannya. Dia tetap baik. Di hari yang diberkati hari ini, saya mau mengajak kita pekalah dengan Tuhan. Sudah. Peka. Terakhir kalinya saya katakan, peka dengan dia. Peka. Udahlah, stop. Stop yang dulu itu. Stop. Banyak yang harus kita layani. Banyak orang sekarang menunggu. Dan Tuhan mau pakai semua kita di sini. Kalau Tuhan mau pakai, udah stop. Kuatkan hati kita. Disakiti, udah diam. Sampaikan ke Tuhan, dia lebih mengerti, bukan orang lain. Sudah boleh? Boleh ya? Supaya saudara keluar dari tempat ini, orang yang berharga di mata Tuhan. Sudah, stop. Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati.